Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Ibu Rati, kami dari kelompok 11 kelas MJ510 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam rangka memenuhi UTS kali ini. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Febinta Dewinda Putri dan rekan saya. Saya Bella Aisyah Ayu Aprilia. Saya Sto Prabowo Santoso. Saya Misbahul Iksan. Saya M. Hanif Naufal. Dalam tugas kelompok ini, kami sepakat untuk mengupas mengenai BMC atau Business Model Canvas dari perusahaan Alfamart. Dalam tugas kelompok kali ini, kami sepakat untuk mengupas mengenai bisnis model Canvas atau BMC dari perusahaan Alfamart. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian BMC. Next, BMC ini merupakan alat strategi visual yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005 yang membantu para pebisnis untuk merancang, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis secara terstruktur melalui 9 komponen utamanya. Mengapa BMC ini penting? Jadi pada intinya BMC ini kan memudahkan para pebisnis itu untuk mengembangkan model bisnisnya. Dari situ bisa dievaluasi dan ditemukan ide-ide inovasi terbaru juga. Dan BMC juga bisa digunakan sebagai panduan untuk mengeksekusi bisnis sehingga meminimalkan risiko kesalahan operasional. Kemudian kita berlanjut ke ini ya, 9 komponen utama BMC. Ini ada masing-masing pengertiannya. Yang pertama ini ada customer segments yang menjabarkan mengenai pelanggan yang menjadi target utama pasar perusahaan. Kemudian yang kedua ada value proposition yang intinya adalah nilai unik apa saja yang dimiliki perusahaan sehingga pelanggan ini harus menggunakan produk atau layanannya yang menjadikannya dia unik dari apa kompetitor. Kemudian yang ketiga ada channels, yaitu sarana yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mungkin untuk kepentingan marketing atau sekedar layanan customer service. Kemudian ada customer relationship yang menentukan strategi yang tepat untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian ada revenue streams tentang bagaimana perusahaan memperoleh sumber pendapatannya. Kemudian ada key resource yang berisi daftar sumber daya internal yang digunakan perusahaan untuk kepentingan operasional. Kemudian ada key partnership, yaitu kemitraan apa saja yang membantu operasional dapat berjalan. Dan yang terakhir adalah cost structure, yaitu struktur keuangan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk mendanai operasional perusahaan. Oke, next. Kemudian sedikit kita mengenal mengenai apa Alfamart ya, yang didirikan pada tahun 1989. Kemudian di tahun 1999 ini berubah ke sektor minimarket seperti yang kita kenal sampai saat ini. Nah, kita bisa lihat bahwa omsetnya Alfamart ini cenderung terus mengalami peningkatan ya dari triwulan pertama sampai triwulan ketiga tahun 2025. Kemudian next. Baik, ini ada sedikit apa ya, sekilas sejarah mengenai Alfamart. Next. Ya, di tahun 1989 ini mulai berdiri ya. Kemudian next. Tahun 2009 ini Alfamart resmi melakukan ekspansi besar ke pasar domestik dan juga melakukan IPO pertamanya di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2013 sampai 2015 ekspansinya ini semakin meluas bahkan sampai ke pasar Filipina. Nah, di tahun 2016-2021 ini Alfamart mengalami pertumbuhan digital dan pasar, utamanya pada tahun 2016 dengan meluncurkan aplikasi AlphaGift yang mendukung sistem loyalitas konsumen dengan akuisisi kepemilikan mayoritas PT Global Loyalty Indonesia. Dan hingga saat ini tercatat sekitar lebih dari 20.000 gerai Alfamart beroperasi baik di Indonesia maupun di Filipina. Baik, kita sudah sampai ke materi inti dari pembahasan BMC ini, yaitu implementasi 9 komponen BMC pada perusahaan Alfamart. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bella, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Febinta. Perkenankan saya Bella, izin menjelaskan beberapa komponen BMC dari Alfamart. Mari kita bongkar tuntas bagaimana raksasa retail ini membangun model bisnisnya yang sukses melalui kerangka BMC. Yang pertama, customer segment. Siapa saja pelanggan utama atau target market dari Alfamart? Alfamart melayani beberapa segmen utama yang berbeda. Di antaranya ada konsumen rumah tangga. Segmen terbesar ini mencari kenyamanan dan kepraktisan untuk membeli kebutuhan esensial sehari-hari. Mereka mengandalkan Alfamart karena lokasinya dekat dengan pemukiman. Lalu ada pekerja kantoran dan pelajar. Kelompok ini memiliki jadwal yang super padat. Mereka hampir membutuhkan kebutuhan mendadak dan belanja cepat. Aksesibilitas toko di rute yang dekat kantor, sekolah, serta pelayanan kasir yang cepat sangat diutamakan. Lalu ada pemilik usaha kecil
atau toko. Alfamart juga jadi pemasok utama warung dan UMKM yang memiliki barang dalam jumlah besar untuk stok dagangan mereka karena harganya yang cenderung kompetitif dan ketersediaan barang yang terjamin. Lalu selanjutnya ada pelanggan digital. Segmen ini menggunakan aplikasi AlphaGift untuk belanja online, memanfaatkan layanan pengiriman dan promosi eksklusif dengan sistem pembayaran non-tunai. Komponen BMC selanjutnya adalah value proposition. Apa saja nilai utama yang ditawarkan Alfamart kepada segmen pelanggannya? Apabila pelanggannya banyak, ini berarti ada nilai yang sangat kuat yang mereka tawarkan, di antaranya aksesibilitas dan kenyamanan. Nilai ini didukung oleh jaringan toko yang tersebar luas di hampir setiap kecamatan untuk memastikan pelanggan tidak perlu menempuh jarak jauh. Ditambah lagi, mereka memastikan pelayanan cepat dengan pendekatan senyum, salam, dan sapa. Lalu ada harga dan promosi terjangkau yang bikin senyum pelanggan. Alfamart menawarkan produk FMCG dari merek populer yang dengan harga yang kompetitif. Mereka secara rutin mengadakan promo dan itu untuk membantu pelanggan agar bisa belanja lebih hemat. Selanjutnya ada ketersediaan kebutuhan sehari-hari. Alfamart ini one stop solution. Berbagai barang tersedia di sini sehingga menghilangkan kerepotan pelanggan yang harus pindah-pindah toko. Lalu Alfamart juga menyediakan layanan pembayaran tagihan seperti listrik, air, top up e-wallet seperti GoPay dan lain-lain, bahkan penarikan tunai. Ini menjadikan gerai mereka sebagai pusat layanan lokal yang komprehensif. Alfamart juga memiliki program loyalitas, yaitu poin keanggotaan dan promo eksklusif melalui AlphaGift yang meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Lalu komponen BMC berikutnya adalah channels. Bagaimana Alfamart dapat menjangkau pelanggan melalui proposisi nilai tersebut. Untuk menyalurkan produk dan layanan, Alfamart menggunakan strategi omnichannel yang menghubungkan kanal fisik dengan kanal digital. Jaringan toko fisik yang tersebar luas menjadi saluran distribusi inti dan kanal utama interaksi pelanggan. Jaringan aplikasi AlphaGift sebagai saluran digital utama untuk transaksi online, layanan pengiriman, dan program loyalitas pelanggan. Lalu ada saluran digital lainnya, yaitu situs web resmi yang menyediakan informasi produk, promo terbaru, lokasi gerai, serta layanan seperti CSR dan program komunitas. Website ini tentunya akan memperkuat citra profesional dan kredibilitas Alfamart sebagai retailer terpercaya. Alfamart memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan konten visual kreatif yang menarik pelanggan, sarana promosi, dan membantu kedekatan dengan konsumen. Selain itu, periklanan tradisional melalui TV, radio, dan brosur menjangkau masyarakat luas untuk memperkuat brandingnya. BMC selanjutnya akan dijelaskan rekan kami, Mas Hanif. Terima kasih. Yang selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Berikutnya, yang pertama ada pelayanan toko Alfamart didukung oleh pelatihan staf yang intensif untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, pengelolaan waktu sangat ditekankan untuk memproses transaksi agar lebih cepat. Yang ketiga, kepuasan pelanggan diprioritaskan dengan menjawab kebutuhan mereka secara proaktif. Selanjutnya, ada poin-poin diskon dan promosi eksklusif untuk anggota atau member. Anggota Alfamart mendapatkan keuntungan melalui sistem poin yang dapat dikumpulkan dan ditukar dengan berbagai reward atau diskon menarik. Promo eksklusif khusus untuk memberikan seperti potongan harga atau cashback, memperkuat loyalitas pelanggan dan memotivasi untuk kembali berbelanja. Selanjutnya, aplikasi AlphaGift menjadi platform penting untuk program loyalitas, memungkinkan anggota mengakses promosi berdasarkan lewat belanja mereka. Selanjutnya, ada dukungan layanan pelanggan yang komprehensif. Pertama, Alfamart menyediakan opsi layanan pelanggan yang beragam seperti pusat panggilan, email, saluran media sosial untuk menerima feedback dan memberikan solusi. Yang kedua, tim dukungan pelanggan dilatih untuk menangani berbagai masalah dengan cepat, mulai dari keluhan produk hingga pertanyaan cara menggunakan layanan digital. Ada CSR dan keterlibatan masyarakat. Alfamart terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti program donasi pendidikan dan bantuan bencana untuk membangun koneksi emosional dengan pelanggan dan komunitas. Inisiatif seperti pelatihan usaha kecil, dan pengembangan UMKM membantu menciptakan dampak positif terhadap lingkungan bisnis lokal. Program lingkungan seperti kampanye Clean and Green menunjukkan komitmen Alfamart terhadap keberlanjutan serta tanggung jawab sosial. Selanjutnya, ada personalisasi dan integrasi digital. Data pembelian dikumpulkan melalui AlphaGift digunakan untuk memberikan rekomendasi produk,
Notifikasi otomatis pada aplikasi memastikan pelanggan tidak melewatkan penawaran promosi eksklusif. Interaksi yang lebih responsif melalui media sosial dan aplikasi digital menanamkan hubungan jangka panjang yang bersifat lebih personal terhadap pelanggan. Selanjutnya ada revenue stream. Selanjutnya penjualan retail, pendapatan utama berasal dari penjualan berbagai produk FMCG, kebutuhan harian rumah tangga seperti makanan, minuman, kebersihan. Alfamart mengoptimalkan distribusi FMCG melalui jaringan gerainya untuk menjangkau pelanggan secara luas dan meningkatkan efisiensi penjualan. Fokus pada produk dan dengan siklus inventory cepat untuk menjaga kelancaran pasokan dan memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya, layanan kasir. Alfamart menghasilkan pendapatan tambahan dari layanan pembayaran tagihan rumah tangga, listrik, air, dan telekomunikasi. Fasilitas isi ulang saldo e-wallet seperti Dana, OVO, dan GoPay menawarkan kemudahan bagi pelanggan sekaligus menjadi sumber pendapatan. Kasir berfungsi sebagai pusat transaksi multifungsi, memberikan akses mudah untuk layanan finansial seperti penarikan tunai dan pembayaran lainnya. Yang selanjutnya ada periklanan atau promosi merek. Pendapatan berasal dari ruang iklan yang diberikan kepada merek FMCG untuk menampilkan produk mereka di rak-rak Alfamart. Alfamart menyediakan promosi khusus untuk merek mitra, meningkatkan exposure produk secara strategis dalam gerai, menawarkan slot iklan premium di area gondola dan kasir untuk merek yang ingin meningkatkan visibilitas. Selanjutnya ada produk merek pribadi. Alfamart memperkenalkan produk berlabel pribadinya untuk menangkap margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan produk bermerek umum. Produk-produk dengan label pribadi ini dirancang untuk memenuhi standar kualitas sambil menjaga harga kompetitif. Yang terakhir, strategi produk private label membantu Alfamart menciptakan diferensiasi dan loyalitas pelanggan dengan menawarkan alternatif ekonomis. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Miss Baul Isan. Terima kasih, Mas Hanif. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen BMC yang keenam, yaitu key resources atau sumber daya utama. Yang pertama itu jaringan toko fisik. Alfamart telah mengelola lebih dari 20.000 gerai fisik di seluruh Indonesia. Kemudian gerai-gerai Alfamart tersebut tersebar dari perkotaan hingga pedesaan, sehingga jangkauannya sangat luas. Kemudian pusat pergudangan dan distribusi. Infrastruktur logistik nasional Alfamart mencakup berbagai pusat distribusi yang strategis untuk memastikan suplai barang berjalan dengan lancar. Sistem distribusi yang terintegrasi memungkinkan manajemen stok secara efisien dan pengiriman harian ke seluruh gerai. Kemudian sumber daya manusia. Alfamart telah mengandalkan tenaga kerja profesional yang mencakup kasir, staf toko, manajer, tim logistik, tim IT, hingga manajemen pusat. Pelatihan rutin yang diberikan kepada para karyawan untuk menjaga kualitas layanan dan meningkatkan kemampuan operasional. Kemudian hubungan jangka panjang dengan merek FMCG. Alfamart telah menjalin hubungan erat dengan berbagai macam merek FMCG sehingga memungkinkan daya tawar yang tinggi dalam memperoleh harga beli. Kolaborasi dengan berbagai merek FMCG membantu meningkatkan daya tarik toko melalui promosi dan diskon. Kemudian citra merek dan kepercayaan pelanggan. Alfamart yang telah mempunyai 20.000 gerai tadi tentunya merupakan sebagai toko yang sangat terpercaya bagi para pelanggan. Selain itu, Alfamart merupakan tempat belanja yang nyaman, terjangkau, dan dapat diandalkan. Konsep kedekatan dengan komunitas menjadikan Alfamart sebagai pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, model keuangan. Sebagai perusahaan publik, Alfamart jelas memiliki modal yang sangat besar sehingga mendukung ekspansi gerai mereka. Kemudian, struktur keuangan yang stabil memungkinkan investasi dalam infrastruktur baru dan program promosi pelanggan. Model yang cukup memastikan perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menangkap peluang bisnis dan menghadapi persaingan industri. Kemudian komponen BMC yang selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas kunci. Yang pertama, adanya manajemen rantai pasokan dan distribusi. Alfamart mengelola barang FMCG, kemudian telah menjalin hubungan dengan berbagai brand-brand sehingga merek-merek tersebut selalu ada stoknya. Kemudian operasi gudang dan distribusi. Dengan sistem logistik nasional, Alfamart memastikan alur barang berjalan mulus dari gudang hingga gerai. Kemudian ada rotasi stok atau FIFO. Sistem yang memperhitungkan usia penyimpan barang untuk menjaga mutu produk sebelum sampai ke pelanggan. Operasi toko fisik. Yang pertama ada layanan kasir cepat.
Alfamart mengedepankan budaya 3S yaitu senyum, salam sapa untuk menyapa pelanggan. Kemudian pengelolaan display barang. Barang-barang yang dijual ditata sedemikian rupa sehingga akan menarik minat konsumen. Yang ketiga ada kebersihan gerai. Kebersihan gerai dijaga dengan menggunakan standar sanitasi yang tinggi. Kemudian ada manajemen platform digital. Yang pertama ada pengembangan AlphaGift. AlphaGift dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman belanja yang mudah, termasuk penawaran yang personal. Yang kedua, integrasi dompet elektronik. Alfamart telah bekerja sama dengan beberapa merek e-wallet seperti OVO dan GoPay. Kemudian layanan pengiriman cepat, yaitu program Sapa, dan ada data pelanggan yang diolah untuk memahami kebutuhan pelanggan dan merancang promosi yang lebih relevan. Dan yang terakhir yaitu ada teknologi dan pengembangan TI. Yang pertama ada pemeliharaan sistem POS. Alfamart memastikan sistem kasir efisien dan dapat diandalkan untuk berbagai aktivitas toko. Yang kemudian pengembangan ERP dan server. Server dijaga dan ditingkatkan supaya efisiensi operasi terjaga dengan baik. Yang kemudian ada keamanan cyber. Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data untuk melindungi data pelanggan dan bisnis dari berbagai potensi ancaman. Dan yang terakhir, aplikasi internal, yaitu membuat dan mengelola aplikasi internal untuk mendukung efisiensi logistik dan operasional toko. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Mas Sesto. Baik, terima kasih Mas Iksan. Selanjutnya untuk poin BMC berikutnya yaitu key partnership atau mitra utama. Dalam hal ini Alfamart bermitra dengan pemasok dan produsen FMCG seperti Unilever, Indofood, dan Nestle untuk menyediakan barang kebutuhan sehari-hari yang berkualitas tinggi dan beragam. Mereka juga memanfaatkan promosi dengan produk-produk tersebut. Next. Selanjutnya kerjasama dengan bank dan penyedia pembayaran digital. Alfamart berkolaborasi dengan bank-bank besar seperti BCA, Mandiri untuk menyediakan layanan perbankan mereka, serta juga menyediakan layanan dompet elektronik seperti GoPay dan ShopeePay. Hal ini juga digunakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan serta memberikan kemudahan akses isi ulang dan sistem pembayaran digital yang aman. Lalu kerjasama dengan vendor teknologi dan TI. Yang pertama terkait pengembangan dengan sistem POS atau point of sale untuk memastikan efisiensi dalam transaksi pelaporan, lalu memanfaatkan teknologi cloud dan layanan siber, dan fokus pada pengembangan AlphaGift. Next. Selanjutnya kerjasama dengan mitra transportasi dan logistik. Hal ini untuk memastikan pengangkutan barang dari pusat distribusi ke gerai tepat waktu dan menyediakan layanan pengiriman cepat melalui Sapa yang mendukung pelanggan dengan mobilitas tinggi serta mengoptimalkan ekspedisi logistik guna memenuhi permintaan pasar dengan efisien. Lalu kerjasama dengan pemilik properti dan real estate. Alfamart menyediakan lokasi strategis melalui sistem sewa untuk pembukaan toko baru. Lalu mereka akan melakukan evaluasi lokasi untuk memastikan aksesibilitas dan akan melakukan tanda tangan kontrak jangka panjang. Next. Lalu kerjasama dengan pemerintah daerah dan regulator, Alfamart dalam hal ini menciptakan program CSR seperti program kebersihan lingkungan dan mereka juga memastikan semua gerai mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu poin BMC yang terakhir yaitu cost structure revenue streams. Yang pertama ada HPP atau harga pokok penjualan. Biaya pengadaan barang dagangan FMCG mencakup pembelian dari supplier utama, sangat berdampak pada struktur biaya Alfamart. Lalu distribusi barang logistik yang efisien diperlukan untuk menjamin kelancaran suplai ke lebih dari 20.000 gerai dan pengelolaan inventory berbasis data dilakukan untuk memastikan rotasi stok sesuai dengan metode FIFO. Lalu sewa dan utilitas. Penjualan Alfamart bergantung pada lokasi yang strategis sehingga peningkatan biaya sewa menjadi prioritas untuk membuka gerai baru di area padat penduduk. Lalu selain itu ada juga kegunaan listrik dan pendingin ruangan yang memegang peranan penting untuk pengalaman belanja yang nyaman. Lalu poin berikutnya yaitu gaji karyawan. Gaji karyawan toko mencakup kasir, pramuniaga, dan manajer toko yang bertugas memastikan kelancaran operasional harian di setiap gerai. Lalu selanjutnya poin teknologi informasi dan pemeliharaan aplikasi. Sistem IT seperti POS, ERP, dan jaringan digunakan untuk mendukung manajemen toko dan memastikan operasional digital berjalan lancar. Berikut sumber yang kami lampirkan yaitu dari Alfamart, lalu dari Jurnal Budaya Kerja Alfamart dan visinya karyawan wajib paham diakses pada 25 November 2025. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang
Ya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Ratih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.